Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Anyus Sore, kali ini bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, diduga korsleting listrik, gudang mebel di Jember, Jawa Timur terbakar. Api melahap habis isi gudang yang dipenuhi kayu. Kobongan, monggo acung. Pemadam. Acung, pergudangan. Pergudangan acung kebakaran. Video amatir ini merekam detik-detik api melalap habis gudang mebel di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Terlihat api terus membesar dan dengan cepat merambat ke bangunan sisi dalam mebel hingga seluruh barang di dalam gudang hangus terbakar. Kebakaran. Hati-hati. Petugas damkar Jember yang dihubungi warga langsung melakukan pemadaman. Setelah 1 jam lebih berjibaku dengan api, akhirnya api dapat dipadamkan. Apinya langsung membara ya? Iya. Membara langsung ya? Ini apa ini, Pak? Mebel. Oh, mebel ya? Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai jutaan rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, gedung Bangkamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat terbakar. 20 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar bagian atas gedung. Hingga saat ini belum dipastikan penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi di gedung Bangkamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara ledakan dan asap hitam mulai terlihat sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personel untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kalau untuk damkar sendiri ada 20-21 mobil. Iya. Kalau untuk titik awal api di sebelah? Titik awal api ini masih dugaan sementara di atas lantai 6. Tapi ada yang bilang katanya lantai 3, cuma tadi setelah dicek di lantai 3 memang kondisinya berantakan, cuman belum ada tanda-tanda titik api. Sementara menurut keterangan Polres Metro Jakarta Pusat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selain itu, rencananya polisi akan melakukan olah TKP setelah pemadaman api selesai dilakukan. Kami masih mendalami ya, kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada korban, karena gedung sedang kosong. Ada pekerjaan di renovasi di bagian gedung Komnas Perempuan. Nanti kami periksa lagi nanti tukang-tukangnya. Ini kan baru awal, untuk kami membutuhkan waktu untuk bisa memberikan keterangan lebih jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Dalam kegiatan belusukannya ini, Sidul sempat mencukur rambut dan keliling pasar naik beca. Inilah kegiatan Rano Karno alias Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur
bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik kereta turun di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah, ya menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu, warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Mending untuk rakyat ya, saya bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok, Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengikuti acara senam Jakarta Menyala di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu pagi. Acara senam ini dihadiri puluhan mama warga Kelapa Gading. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung alias Mas Pram berolahraga senam aerobik di lapangan tenis Kayangan Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu pagi. Pramono ditemani anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus mantan penyanyi cilik Agustina Hermanto alias Tina Tun. Senam Jakarta Menyala ini diikuti puluhan emak-emak warga Kelapa Gading yang kompak mengenakan kaos bergambar Mas Pram Bangdul. Pramono mengaku kegiatan olahraga ini rutin ia lakukan setiap akhir pekan untuk menerapkan pola hidup sehat. Ya, karena untuk MRT dan LRT kan anggarannya berdua, termasuk untuk KRL. Tetapi untuk busway kan memang 14 koridor itu sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Jadi untuk itu harus duduk dan kerjasama. Dan sebenarnya usulannya pernah dilakukan, tapi tidak pernah dieksekusi. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung terus mengusung strategi belusukan yang unik dalam masa kampanyenya. Setiap akhir pekan ia menyambangi berbagai titik di Jakarta untuk melakukan aktivitas olahraga pagi bersama warga. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novandwi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dharma Pongrekun, Cagup Jakarta dari jalur independen, hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena tadi malam. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih menjadi Gubernur Jakarta. Di hadapan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Kepala Badan Cyber dan bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Ribuan penonton Pertamina Grand Prix of Indonesia memadati sirkuit Mandalika, Lombok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.